Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajmain, para pemirsa Kiswah TV dimanapun Anda berada. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan nikmat waktu luang kepada kita, yang mana insyaallah ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan dari apa yang telah kita bahas di bulan Ramadan, khususnya di pagi hari. Kita akan bersama-sama mempelajari sebuah ringkasan yang sederhana yang saya beri judul dengan ringkasan Nahwu untuk Pemula, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita masih masuk dalam pembahasan al-mansubat. Masih masuk dalam pembahasan al-mansubat, yaitu isim-isim yang dinasabkan. Pada pembahasan sebelumnya telah kita singgung di antara isim-isim yang dinasabkan itu adalah seperti misalnya khabar kana, kemudian isim inna, kemudian maf'ulun bih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajlih, selanjutnya maf'ul mutlak, isim inna. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan lagi di antara hal-hal yang masuk dalam kategori al-mansubat yang perlu dibahas adalah al-istisna. Apa yang dimaksud dengan istisna? Ya, mungkin bisa dilihat nanti di layar kaca Anda. Ya, pada halaman 80. Bagi teman-teman yang belum memiliki PDF-nya, mungkin nanti bisa dimintakan ke ke admin, ke ke kru kita di sini di Kiswah TV. Ya. Baik, di situ kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan istisna. Istisna artinya adalah mengeluarkan isim setelah huruf illa atau salah satu di antara saudaranya dari hukum sebelumnya. Ya, saya ulangi sekali lagi, istisna. Ya, istisna ini kalau kita terjemahkan juga dalam bahasa Indonesianya bisa saja artinya adalah pengecualian. Ya, pengecualian. Ini kalau dalam bab usul fikih itu dibahas juga ya dalam pembahasan takhsisul umum, dalam pembahasan takhsis, pengkhususan lafaz-lafaz yang umum. Di antara lafaz yang dapat mengkhususkan lafaz yang umum atau keumuman lafaz itu adalah al-istisna. Ya. Nah, apa yang dimaksud istisna? Sekali lagi, istisna itu adalah mengeluarkan isim, ya isim kita katakan, bukan fiil, bukan huruf, ya, mengeluarkan isim setelah huruf illah, artinya isim yang terletak setelah huruf illah atau salah satu di antara saudaranya. Ya, berarti dari sini kita bisa pahami bahwasanya illah ini memiliki saudara-saudara, ya, atau salah satu di antara saudaranya dari hukum sebelumnya. Saya ambil contoh di situ, zahabat talamidu illa sa'idan. Ya, zahabat talamidu illa sa'idan. Artinya para murid datang kecuali Sa'id. Kita perhatikan dalam contoh ini, zahabat talamidu illa sa'idan. Ya. Para murid-murid datang kecuali Sa'id. Nah, ini pengecualian ya. Nah, dari sini kita memahami, kita lihat di situ
ya sa'idan, ya isim yang terletak setelah illa, ya sa'idan. Nah, ini dikeluarkan dari hukum sebelumnya. Nah, hukum sebelumnya adalah dhahabat talamid, ya para murid-murid itu pergi, ya. Kemudian saya katakan di antara para murid ini ada seorang yang bernama Sa'id, itu saya keluarkan dari dhahabat talamid, ya dhahabat talamidu illa sa'idan, ya. Sehingga sa'idan tidak masuk di antara kategori murid-murid yang pergi. Ini yang dimaksud dengan istitsna namanya, mengeluarkan isim setelah huruf illat atau salah satu di antara saudaranya dari hukum sebelumnya, ya. Nah, istisna ini kalau kita perhatikan di situ dia memiliki 3 rukun, ya, memiliki tiga rukun yang harus kita fahami, ya. Jadi dalam pembahasan istisna, ya kita harus paham, ya, bahwa di sana ada 3 rukun yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah al-mustatsna. Kemudian nanti yang kedua adalah al-mustatsna minhu. Kemudian yang ketiga adalah adatul istitsna. Yang pertama adalah al-mustatsna. Nah, al-mustatsna itu artinya adalah yang dikecualikan. Yang dikecualikan, ya. Yang dikecualikan, ya. Kalau kita ambil dari contoh di atas, dhahabat talamidu illa sa'idan, maka sa'idan di situ kedudukannya sebagai mustatsna, yang dikecualikan, ya. Rukun yang kedua adalah al-mustatsna minhu. Perhatikan ada minhunya, ya, al-mustatsna minhu. Nah, yang dimaksud dengan al-mustatsna minhu adalah yang dijadikan objek pengecualian. Yang dijadikan objek pengecualian, ya. Kalau kita lihat dalam contoh di atas, dhahabat talamidu illa sa'idan, maka tadi kita katakan sa'idan kedudukannya sebagai al-mustatsna, sedangkan at-talamidu itulah yang dimaksud dengan al-mustatsna minhu. Ya, memang kedudukan talamiz di situ sebagai fa'il, ya. Tapi dikarenakan di situ ada istitsna, dhahabat talamidu illa sa'idan, maka talamidu di situ sebagai al-mustatsna minhu, yaitu yang dijadikan objek pengecualian. Kemudian rukun yang ketiga, ya, yaitu adatul istitsna. Adatul istitsna. Nah, apa yang dimaksud adatul istitsna? Adatul istitsna artinya adalah alat pengecualian. Ya, alat pengecualian. Ya. Apa saja alat pengecualian? Perhatikan di situ ada illa, ada ghairu, ada siwa, ada khala, ada hasya. Ada 6, ya. Ya, jadi bukan hanya illa saja. Kalau contoh di atas menggunakan illa, dhahabat talamidu illa sa'idan, ya. Nah, ternyata illa ini punya saudara, ya, seperti yang kita jelaskan di dalam definisi tadi, mengeluarkan isim setelah huruf illa atau salah satu di antara saudaranya, ya, di antara saudaranya. Nah, ini saudaranya illa, ghairu, siwa, khala, ada, kemudian hasya. Itu saudara illa. Nah, ini 3 rukun harus kita fahami bersama, ya. Jadi dalam membuat suatu kalimat istisna'i, ya, suatu kalimat istisna, maka harus ada 3 rukun ini. Pertama al-mustatsna, kemudian al-mustatsna minhu, kemudian adatul istisna, ya, kemudian adatul istisna. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum ajmain. Para pecinta bahasa Arab dimanapun Anda berada, ya, kita masuk dalam pembagian al-mustatsna, ya, pembagian al-mustatsna. Bahwasanya mustatsna di sini terbagi menjadi 2. Perhatikan sekali lagi, kita katakan di sini al-mustatsna, ya, bukan mustatsna minhu atau apalagi ada istisna. Al-mustatsna ini terbagi menjadi 2, yaitu mustatsna muttasil dan munqati. Muttasil dan munqati. Nah, apa yang dimaksud dengan muttasil, apa yang dimaksud dengan munqati? Perhatikan yang pertama, muttasil. Mustasna muttasil artinya adalah yaitu apabila mustatsnanya bagian dari jenis mustatsna minhu. Artinya dia
sejenis, ya, sekelompok, satu golongan, ya, satu jenis, ya. Bukan Ambil contoh di mustasna situ minhu. misalnya ja'al musafiruna illa sa'idan. Ya, ja'al musafiruna illa sa'idan. Ya. Artinya adalah para musafir telah datang kecuali Sa'id. Ya. Kalau kita perhatikan antara Sa'id dengan musafirun ini satu jenis, ya. Artinya bisa saja dalam musafirun di situ ya ada orang-orang ya yang di situ ada namanya Zaid, ada namanya Abu Bakar, ada namanya Umar, Uthman, ada namanya ya Tolha, Hamzah dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya satu jenis dengan Sa'id. Ya, ya kita katakan ja'al musafiruna illa Sa'idan. Nah, Sa'id itu satu jenis dengan al-musafirun, para musafirun. Ya. Artinya ketika kita mengkategorikan Sa'id itu bisa saja masuk dalam kategori musafirun. Nah, berarti Sa'id itu dia sejenis ya dengan al-mustasna minhunya. Maka apabila mustasnanya itu adalah sejenis dengan mustasna minhu, maka dia masuk dalam kategori muttasil. Ya, muttasil, mustasna muttasil. Kalau Anda belum paham, kita masuk pada pembagian yang kedua, ya. Kita bisa lihat antara contoh bagian kedua dengan yang barusan kita sebutkan. Kita perhatikan baik-baik. Yang bagian kedua yaitu mustasna munqati. Yang mustasna munqati. Nah, apa yang dimaksud dengan munqati? Kalau tadi muttasil yaitu apabila mustasna bagian dari jenis mustasna minhu, ya. Jadi ada hubungannya ya, muttasil ya. Kemudian ada munqati yaitu apabila mustasnanya itu bukan bagian dari mustasna minhu. Bukan bagian dari mustasna minhu, terputus ya. Perhatikan di layar kaca Anda di situ. Ihtaraqatid daru illal kutuba. Perhatikan, ihtaraqatid daru illa al kutuba. Ya. Artinya rumah itu terbakar kecuali buku. Ya, rumah itu terbakar kecuali buku. Nah, perhatikan al-mustasnanya yaitu al-kutuba. Dia mansub di situ dengan harokat fathah, ya. Kemudian mustasna minhunya yaitu ad-dar. Nah, antara buku dan rumah ini kita perhatikan buku ini bukanlah bagian daripada rumah. Ya. Ya, bukan bagian daripada rumah, ya. Karena biasanya yang masuk dalam kategori rumah di situ ya ada pintu, jendela, atap, ya, lantai, dinding, ya. Sedangkan kutub itu tidak masuk, ya, dalam kategori makna rumah, ya. Nah, inilah kita perhatikan, ya, bahwasanya ya al-kutub ini tidak sejenis dengan al-kutub di situ kedudukannya mustasna, tidak sejenis dengan mustasna minhunya. Nah, berarti dia masuk dalam kategori mustasna munqati'un. Ini dipahami baik-baik ya. Sekali lagi kita katakan mustasna terbagi menjadi dua. Pertama adalah mustasna muttasil, yaitu apabila mustasnanya itu bagian dari jenis mustasna minhu. Kemudian yang kedua adalah mustasna munqati', yaitu apabila mustasna bukan bagian dari ya mustasna minhunya. Ya. Baik, itu pembagian mustasnanya. Kemudian kita masuk ke dalam ketentuan-ketentuan. Ya, ketentuan-ketentuan istisna. Baik istisna dengan menggunakan illa, menggunakan ghairu dan siwa, kemudian nanti menggunakan hasya, khala dan ada. Tadi kita sudah katakan bahwasanya di antara arkanul istisna, di antara rukun-rukun istisna ada namanya adatul istisna. Ya, ada mustasna, mustasna minhu, kemudian adatul istisna. Nah, adatul istisna ini tadi kita sebutkan ada beberapa. Ada illa, ada ghairu, siwa, kemudian hasya, khala dan ada. Nah, ini kita kelompokkan lagi. Kita bagi satu persatu ya, atau beberapa. Pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu ya ketentuan istisna dengan menggunakan illa. Ya. Nanti kita masukkan lagi ketentuan istisna menggunakan ghairu dan siwa. Kemudian nanti kita bahas lagi ketentuan istisna dengan menggunakan hasya, khala dan ada. Ya.
Yang pertama yaitu ketentuan istisna dengan ilah. Ya. Apa saja ketentuannya? Pertama, perhatikan, ya, perhatikan. Ya, sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu tadi bahwasanya mustasna itu dia mansub. Ya, mustasna itu ya hukumnya adalah mansub. Seperti zahabat talamidu illa sa'idan. Kita tidak membaca sa'idin, kita tidak membaca sa'idun. Ya. Kemudian seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, ja'al musafiruna illa sa'idan. Kita katakan sa'idan bukan sa'idin. Ya, bukan sa'idun, ya. Kemudian ihtaraqatid daru illal kutuba. Kita katakan al-kutuba bukan al-kutubi. Ya, dia mansub, ya. Tapi kita perhatikan ketentuan-ketentuan ini, ya. Bisa saja ada beberapa mustasnat, ya, dia tidak mansub. Ya. Nah, kita lihat di sini. Pertama, ketentuan istisna dengan ilah. Yang pertama adalah apabila mustasna minhu. Perhatikan mustasna minhu bukan mustasna. Apabila mustasna minhu disebutkan di dalam kalimat, ya, dan kalimatnya adalah musbat, kalimat musbat, ya, musbat itu bisa kita artikan positif, ya, artinya musbat di situ tidak ada penafian, ya, tidak ada penafian, ya, maka di sini mustasnanya wajib dinasobkan. Perhatikan ya, saya ulang sekali lagi. Poin yang pertama, di antara ketentuan ilah, apabila mustasna minhunya disebutkan, ya, dan kalimatnya itu adalah kalimat yang musbat, bukan manfi. Musbat itu positif yang tidak ada penafian di situ, maka mustasnanya wajib dinasobkan. Saya ambil contoh di situ, misalnya harabal junudu illal qaida. Harabal junudu illal qaida. Ya. Artinya para tentara itu kabur kecuali panglima. Nah, kita perhatikan di situ, zahaba al junudu illa al qaida. Al junudu di situ ada mustasna minhunya. Jadi mustasna minhunya disebutkan di dalam kalimat. Kemudian kalau kita perhatikan kalimat harabal junudu illal qaida, dia adalah kalimat yang musbat, tidak ada penafian di situ. Ya, yang musbat tidak ada penafian. Nah, maka tadi kaidahnya, kalau mustasna minhunya disebutkan, kemudian kalimatnya adalah kalimat musbat, ya, tidak ada penafian di situ, maka mustasnanya wajib dinasobkan. Mustasnanya wajib dinasobkan. Maka kita katakan harabal junudu illal qaida. Bukan kita baca illal qaidi, bukan juga kita baca illal qaidu. Ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian poin yang kedua, ya, ya. Di antara ketentuan istisna dengan illah, yaitu apabila mustasna minhu disebutkan di dalam kalimat. Ingat, mustasna minhunya disebutkan dalam kalimat. Ini sama dengan poin yang pertama, tapi ada sisi perbedaannya, ya. Apabila mustasna minhunya disebutkan di dalam kalimat dan kalimatnya adalah kalimat manfi, negatif. Artinya manfi, kalimat itu ada penafian di situ, ya. Ingat bedanya dengan yang ketentuan yang pertama, kalimatnya musbat, ya, kalimatnya musbat, ya, tidak ada penafian. Nah, ini yang bagian yang kedua ini, pembagian yang kedua ini adalah, ya, kalimatnya adalah manfi, mustasna minhunya ada, kemudian kalimatnya itu adalah kalimat yang manfi, negatif, ya. Maka mustasna boleh dinasobkan dan mengikuti i'rab mustasna minhu, ya, boleh dinasobkan dan boleh mengikuti i'rabnya mustasna minhu, dan di situ dia sebagai badal kalau dia mengikuti i'rabnya mustasna minhu, ya. Kita ambil contoh, ya, perhatikan di situ. Contohnya adalah lam yanjah at-tullabu fil ikhtibari illa zaidan.
Perhatikan di situ, lam yanjah at-tullabu fil ikhtibari illa zaidan, atau dalam kurung au illa zaidun. Ya. Kalimatnya, ya, perhatikan mustasna minhunya disebutkan. Apa itu mustasna minhunya di situ? At-tullabu, ya. Lam yanjah at-tullabu. Nah, mustasna minhunya disebutkan, ya. Kemudian kalau kita perhatikan kalimatnya ini adalah kalimat manfi, ya. Kalimat yang dinafikan, ada huruf nafinya di situ, yaitu huruf lam. Ya, beda dengan contoh yang bagian yang pertama tadi, ya. Lam, ya, lam yanjah at-tullabu fil ikhtibar illa zaid. Nah, di sini pertama mustasna minhunya sudah disebutkan, ada di dalam kalimat. Kemudian kalimatnya adalah kalimat yang manfi, negatif, ya, yang ada huruf nafinya, ya, ada penafiannya di situ. Nah, maka dalam kondisi seperti ini kita punya dua pilihan. Imma kita katakan illa zaidan, ya. Di situ kalau kita katakan illa zaidan berarti dia sebagai mustatsna mansub, ya. Atau kita katakan illa zaidun, ya. Illa zaidun, ya, illa zaidun, ya. Kita rafa'kan dia. Ya. Kenapa rafa'kan, ya? Dia, ya, sebagai badal, ya. Ini badal belum kita bahas, nanti kita bahas dalam pembahasan tawabi, ya, dalam pembahasan tawabi mengikuti hukumnya at-tullab di situ. Karena at-tullab di situ harokatnya adalah dia di situ kondisinya marfu at-tullabu, maka dibaca zaidun. Ya, jadi ada dua pilihan. Lam yanjah at-tullabu fil ikhtibar, bisa kita baca illa zaidan, ataupun bisa kita baca illa zaidun. Nah, perhatikan poin yang kedua itu, ya. Selanjutnya poin yang ketiga, ya, dari ketentuan istisna dengan menggunakan illa. Ya, ketentuan istisna dengan menggunakan illa, yaitu apabila mustasna minhu dibuang dari kalimat. Perhatikan, mustasna minhunya dibuang. Kalau poin nomor 1 dan nomor 2 tadi kita sebutkan mustasna minhunya tidak dibuang, dia ada di dalam kalimat. Nah, yang ketiga ini mustasna minhunya dibuang, ya, dibuang dari kalimat, artinya tidak disebutkan di dalam kalimat. Sedangkan kalimatnya itu adalah kalimat yang manfi, negatif, ada penafian di dalam kalimat tersebut, ya. Maka bagaimana, ya, hukumnya? Maka perubahan akhir atau perubahan harokat akhir i'rabnya, ya, mustasna itu sesuai dengan letaknya. Artinya sesuai dengan letaknya mustasna minhu yang dibuang. Saya ambil contoh di situ, ada dua contoh, ya. Ya, perhatikan, maqama illa Muhammadun. Ya, maqama illa Muhammadun. Tidak ada yang berdiri kecuali Muhammad. Ya. Kita perhatikan, kalimatnya adalah kalimat manfi. Maqama illa Muhammadun. Ya, karena ada huruf ma di situ, dia fungsinya adalah menafikan, ya, menafikan. Kemudian di dalam kalimat maqama illa Muhammadun, di situ tidak, fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, fa'ilnya itu tidak disebutkan, artinya mustasna minhunya itu tidak disebutkan. Ya, artinya dibuang dari kalimat itu. Nah, maka Muhammadun di situ, ya, Muhammadun di situ, ya, perubahan harokat akhirnya disesuaikan dengan mustasna minhu yang dibuang. Karena yang dibuangnya itu adalah fa'il dan fa'il itu adalah marfu, maka mustasna minhunya mustasnanya di situ juga dalam kondisi marfu, ya, dalam kondisi marfu, ya. Jadi dia mengikuti mustasna minhunya yang dibuang. Maka kita baca kataan maqama Muhammad, maqama illa Muhammadun, bukan Muhammadan dan bukan Muhammadin. Ya. Itu dalam kondisi marfu. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. Di layar kaca Anda bisa lihat di situ adalah ma sahabtu illa zaidan. Ma sahabtu illa zaidan. Artinya, aku tidak berteman kecuali dengan Zaid. Perhatikan, ma sahabtu illa zaidan. Ya. Kalimatnya adalah kalimat manfi karena ada huruf ma di situ yang menafikan,
ya. Kemudian di dalam kalimat ini kita perhatikan ma sahabtu illa Zaidan, maf'ulun binya dibuang. Ya. Ya, setelah kata sahabtu itu, ya sahabtu situ fiil dan fa'il. Nah, biasanya harus ada maf'ulun binya setelahnya, ya. Ma sahabtu ma sahabtu bisa saja kan ma sahabtu at-tullaba, ma sahabtu at-talamidha, ma sahabtu al-asatidata, ma sahabtu al-mudarrisina, atau ma sahabtu lain-lain sebagainya, ya. Tapi dibuang. Dan yang dibuang itu mustasna minhunya dalam kondisi mansub, maf'ulun bih, ya. Maka mustasnanya yang terletak setelah illah dia mengikuti mustasna minhu yang dibuang, mengikuti ya harokat akhir atau perubahan i'rab, ya perubahan akhir yang dibuang, ya. Karena yang dibuang adalah maf'ulun bi dan maf'ulun bi itu adalah mansub, maka kita katakan ma sahabtu illa Zaidan, bukan Zaidun dan juga bukan Zaidin, ya. Nah, ini 3 poin ini yang perlu kita pahami ya bersama yang terkait tentang ketentuan-ketentuan istisna dengan menggunakan illah, ya. Kemudian kita masuk ke dalam ketentuan istisna dengan menggunakan siwa dan ghairu. Sekali lagi kita katakan bahwasanya saudaranya illah itu, ya, atau adatul istisna itu bukan hanya illah saja, ada siwa, ada ghairu, ada khala, hasya, dan ada, ya. Kita sudah jelaskan tadi ketentuan istisna dengan menggunakan illah. Ada 3 poin tadi kita bahas, ya. Maka selanjutnya adalah kita bahas tentang ketentuan istisna dengan menggunakan siwa dan ghairu, ya, siwa dan ghairu. Nah, apa saja? Pertama kita lihat poin yang pertama, ya. Isim yang datang setelah ghairu dan siwa, ya, isim yang datang setelah ghairu dan siwa selalu majrur sebagai mudhaf ilaihi, ya, selalu majrur sebagai mudhaf ilaihi. Mungkin secara makna dia, ya, adalah sesuatu yang dikecualikan, ya, tapi dari secara hukum zahirnya, ya, perubahan harokat akhirnya dia selalu, ya, majrur. Isim majrur itu, ya bisa dengan harokat kasroh ataupun harokat-harokat yang mewakilinya. Saya ulangi sekali lagi, ya, ketentuan istisna dengan siu, ghairu, dan siwa. Yang pertama adalah isim yang terletak setelah ghairu dan siwa selalu majrur sebagai mudhaf ilaihi, ya, sebagai mudhaf ilaihi, ya. Kemudian yang kedua, ya, lafaz ghairu dan siwa mengikuti hukum mustasna dengan illah, ya, mengikuti hukum mustasna dengan illah. Jadi kita sudah bahas, ya, pembahasan yang berkaitan tentang mustasna, ya, yang menggunakan illah. Nah, sedangkan lafaz ghairu dan siwa ini dia mengikuti hukum mustasnanya, mustasna yang menggunakan illah dalam perubahan i'rab, ya, dalam perubahan i'rab, ya, dalam perubahan i'rab, ya. Kita perhatikan dalam contoh. Zahabat talamidhu ghaira sa'idin. Ya, zahabat talamidhu ghaira sa'idin, ya, artinya para murid telah pergi kecuali selain Sa'id. Kemudian selanjutnya ma dhahaba ghairu Zaidin. Ma dhahaba ghairu Zaidin. Tidak ada yang pergi selain Zaid. Kita perhatikan contoh ini. Dhahabat talamidhu ghaira sa'idin, ya. Ya, kita perhatikan tadi, ya, dalam pembahasan, ya, mustasna yang menggunakan illah, mustasna yang menggunakan illah, ya, bahwasanya kalau kalimatnya itu adalah sempurna, kalau kalimatnya itu adalah kalimat yang musbat, tidak ada penafian, ya, bukan kalimat manfi, ya, tidak ada huruf illahnya di situ, tidak ada huruf nafinya di situ, ya. Kemudian mustasna minhunya itu disebutkan di dalam kalimat, maka mustasnanya itu harus mansub, kan begitu yang kita jelaskan dalam pembahasan istisna dengan menggunakan illah. Nah, berarti di sini mustasnanya, yang di sini yang menggantikan mustasna di situ adalah ghaira,
dia juga harus dibaca mansub. Ya, dhahabat talamidhu ghaira sa'idin. Ya, ghaira sa'idin. Ya, kalau misalnya kita menggunakan illa, saya katakan dhahabat talamidhu ya illa sa'idan, kan begitu. Nah, kita lihat sa'idannya di situ, ya. Dia mansub. Nah, dalam pembahasan ghaira, istisna dengan menggunakan ghaira ini, maka kita mengikuti mustasnanya. Ya, kalau tadi kita bahas dhahabat talamidhu illa sa'idan, berarti kalau menggunakan ghairu kita katakan dhahabat talamidhu ghaira sa'idin. Ya, ghaira sa'idin. Seperti yang kita katakan tadi. Nah, poin yang kedua bahwasanya lafaz ghairu dan siwa mengikuti hukum mustasna dengan illa, hukum mustasna dengan menggunakan illa. Nah, dalam pembahasan menggunakan illa tadi, ketentuan ya istisna dengan menggunakan illa tadi kita jelaskan bahwasanya apabila kalimatnya itu adalah kalimat yang positif, musbat, kemudian mustasna minhunya disebutkan, maka mustasnanya itu dalam kondisi mansub. Nah, demikian juga di sini, ya. Maka ghairunya itu dalam kondisi mansub. Ya, yaitu apabila kalimatnya itu adalah musbat, tidak ada penafian di situ, kemudian ya mustasna minhunya disebutkan, maka ghairunya itu juga dalam kondisi mansub. Ya, dhahabat talamidhu ghaira sa'idin. Nah, ingat tadi poin yang pertama, isim yang terletak setelah ghairu ataupun siwa selalu dalam kondisi majrur. Ya, majrur itu ya bisa dengan harokat kasroh ataupun harokat yang mewakilinya ataupun tanda yang mewakili harokat kasroh. Saya ambil contoh lagi seperti contoh yang kedua, madzhaba ghairu zaidin. Tidak ada yang pergi selain Zaid. Ya. Madzhaba ghairu zaidin. Nah, dalam pembahasan istisna menggunakan illah tadi, ya, kita sebutkan pada poin yang ketiga. Ya, kalau nggak salah pada poin yang ketiga, apabila mustasna minhunya dibuang, ya, dalam ketentuan menggunakan ketentuan istisna menggunakan ilah, apabila mustasna minhunya dibuang, ya, dan kalimatnya adalah kalimat yang manfi, ya, kalimat negatif, ada penafiannya di situ, maka perubahan harokat akhir mustasna itu sesuai dengan letaknya, sesuai dengan letak mustasna minhu yang dibuang. Nah, itu juga berlaku pada ghairu. Ya, ya. Ghairu di sini mengikuti mustasna yang menggunakan illa. Seperti misalnya madzhaba ghairu zaidin. Dalam kalimat madzhaba ghairu zaidin, ya, pertama kalimatnya ini adalah kalimat yang manfi, negatif, ada penafian di situ. Kemudian dalam kalimat madzhaba ghairu zaidin, ya, madzhaba ghairu zaidin di situ, ya, kalau kita perhatikan, ya, mustasna minhunya dibuang. Ya, kalau tadi kan disebutkan di awal dhahabat talamidhu, kan gitu. Nah, ini dibuang mustasna minhunya. Ya, madzhaba ghairu zaidin. Nah, kalimatnya manfi, mustasna minhunya dibuang. Nah, kalau dalam pembahasan illah berarti mustasnanya mengikuti ya mustasna minhu, perubahan harokat akhir pada mustasna minhu yang dibuang itu. Ya. Kalau dibuangnya ada fa'il berarti dia marfu. Kalau dibuangnya mansub, ya, isim yang mansub, mustasna minhunya mansub, berarti dia juga ikut mansub. Ya. Nah, ini yang dibuang adalah fa'ilnya. Ya. Mustasna minhunya adalah dalam kondisi fa'il. Ya. Maka ghairu kita baca ghairu, bukan kita baca ghaira, bukan kita baca ghairi. Ya. Kenapa? Karena yang dibuang itu adalah mustasna minhu nya yang di situ dalam kondisi kedudukannya sebagai fa'il, ya. Dan sesuai dengan kaidah yang kita bahas pada poin yang kedua itu bahwasanya lafaz ghairu dan siwa mengikuti hukum mustasna dengan illah dalam perubahan, ya. Jadi madzhaba ghairu zaidin, ya. Kita tidak baca ghaira dan juga kita tidak bacanya dengan kata ghairi. Baik. Itu pembahasan poin yang kedua. Ya, dari pembahasan yang berkaitan tentang ketentuan istisna dengan menggunakan siwa dan menggunakan ghairu, ya. Itu sama juga dengan siwa, ya. Kalau tadi kita lihat di dalam contoh-contohnya itu, ya, menggunakan kata ghairu. Nah, ini silakan Anda bisa gantinya dengan menggunakan kata siwa, ya. Baik, selanjutnya Masyiral ikhwan wal akhwat,
para kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum ajmain, para pemirsa Kiswah TV dimanapun Anda berada, ya. Selanjutnya ada ketentuan istitsna dengan menggunakan ada, khala, dan hasya. Ya, ada, khala, dan hasya. Ya. Ya. Ini semuanya artinya sama ya, kecuali. Nah, untuk pembahasan ini kita betul-betul fokus, perhatikan di situ. Ya. Yang pertama, ya, ingat tadi rukunnya, ya. Rukun istisna ada mustatsna minhu, kemudian ada adatul istisna. Itu jangan sampai lupa, ya. Kita perhatikan poin yang pertama di antara ketentuan istisna dengan menggunakan ada, khala, dan hasya, ya. Yang pertama yaitu mustasnanya dinasobkan sebagai maf'ul bih, ya. Lihat mustasnanya, ya. Mustasna dinasobkan sebagai maf'ul bih, ya, dan khala, ada, dan hasya sebagai fi'il madhi. Ya, saya ulang sekali lagi atau kita bahasakan dengan seperti ini. Nah, apabila khala, ada, dan hasyanya itu sebagai maf'ul bih, ya, sebagai maf'ul bih, maka mustasnanya wajib dinasobkan sebagai maf'ul bih, ya. Atau kita jelaskan dulu ya, bahwasanya dalam pembahasan yang berkaitan tentang hasya, khala, dan ada, ini ya, khala, hasya, dan ada ini bisa sebagai fi'il madhi, ya. Bisa sebagai huruf jar, ya. Bisa sebagai huruf jar. Nah, jadi ada dua pilihan, ya. Tinggal Anda pilih saja ya. Ya. Hasya, khala, dan ada ini bisa Anda jadikan dia itu sebagai fi'il madhi, atau bisa Anda jadikan sebagai huruf jar. Loh, ini kenapa bisa terjadi? Biasanya kan kalau fi'il itu ya hanya fi'il saja, ya. Fi'il madhi hanya fi'il saja. Fi'il tidak bisa menjadi huruf, ya. Tapi ini kenapa kok hasya, khala, dan ada ini bisa sebagai fi'il madhi, bisa sebagai huruf jar, ya. Wallahu taala alam, ya. Wallahu alam, saya belum tahu seperti itu kenapa alasannya, tapi memang begitulah penggunaan ya orang Arab, ya. Dan ini kita saring dari kitab-kitab kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi ada dua pilihan, imma sebagai fi'il madhi atau sebagai huruf jar. Nah, kalau sebagai fi'il madhi, ya, perhatikan, berarti mustasnanya itu dinasobkan sebagai maf'ul bih, ya. Maka saya jelaskan poin yang pertama, mustasnanya dinasobkan sebagai maf'ul bih, dan khala, ada, hasya sebagai fi'il madhi. Contohnya, raja'at tullabu minal madrasati khala aliyan, ya. Khala aliyan, ya. Raja'at tullabu minal madrasati khala aliyan, ya. Para siswa telah kembali dari sekolah kecuali Ali, ya. Nah, di situ aliyan di situ sebagai wa maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih mansub dengan harokat fathah, ya, dinasab dengan harokat fathah. Sedangkan khala di situ kedudukannya adalah sebagai fi'il madhi, ya, sebagai fi'il madhi. Lalu mana fa'ilnya? Ya, wallahu taala alam, ya. Di situ perlu kita cari lagi nanti insyaallah, ya, mana fa'ilnya, ya. Seharusnya ada fa'ilnya gitu ya. Ya, mungkin ada kaitan dengan kalimat atulab sebelumnya. Ya, tapi ala kulli hal di situ kalau khala di situ sebagai fi'il madhi, maka kalimat atau isim yang terletak setelahnya itu, ya, atau mustasnanya di situ wajib dinasobkan sebagai maf'ulun bih, ya, sebagai maf'ulun bih, ya. Maka kita baca raja'atul labu minal madrasati khala aliyan, ya, khala aliyan, ya. Atau misalnya kalau kita lihat dalam sebuah kalimat kalimat gundul, ya, tidak ada harokatnya, ya. Kalau misalnya di situ dibaca mansub setelah khala atau setelah hasya atau setelah ada, berarti di situ dia dinasobkan kedudukannya sebagai maf'ulun bih, ya. Sedangkan khala, hasya, dan ada di situ sebagai fi'il madhi. Poin yang kedua, yang mustasnanya dijarkan sebagai isim majrur
dan khala, ada dan hasya sebagai huruf jar. Tadi kita katakan ada dua pilihan, imma Anda katakan khala, hasya dan ada itu sebagai fi'il madhi, ya, atau Anda katakan khala, hasya, ada dan ya khala, hasya dan ada itu sebagai huruf jar. Nah, kalau sebagai huruf jar berarti mustasnanya yang terletak setelah khala, hasya dan ada itu adalah sebagai isim majrur. Ya, sebagai isim majrur. Contohnya di situ perhatikan di layar kaca Anda ada kalimat ya safara at-talamidhu hasya sa'idin. Safara at-talamidhu hasya sa'idin. Artinya para murid bersafar kecuali Sa'id. Ya, para murid bersafar kecuali Sa'id. Ya. Perhatikan, safara at-talamidhu hasya Sa'idin. Nah, karena Sa'id dibaca Sa'idin, bukan dibaca Sa'idan, maka hasya di situ adalah sebagai huruf jar. Nah, huruf jar ya. Kecuali kalau Anda baca safara at-talamidhu hasya Sa'idan. Kalau hasya Sa'idan berarti hasyanya di situ sebagai ya fi'il madhi. Ya, kalau Anda baca hasya Sa'idin berarti hasyanya di situ adalah sebagai ya huruf jar. Ya. Ini poin yang kedua. Ya. Kemudian poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga yaitu mustasna dinasobkan sebagai maf'ul bih. Lagi ini sebagai maf'ul bih apabila khala dan ada, tidak ada hasya ya sini, didahului oleh ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah. Ya, apa itu ma al-masdariyah itu masih belum di sini ya kita bahas ya. Tapi kalau dia didahului dengan ma, ya, ma di sini bukan untuk menafikan, sekali lagi, maka dikatakan ma al-masdariyah, ya, bukan ma an-nafiyah ya. Bukan ma huruf ma untuk menafikan, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, kalau mustasnanya itu dinasobkan, ya afan, mustasna dinasobkan sebagai maf'ul bi apabila khala dan ada didahului oleh ma al-masdariyah. Atau kita bahasakan dengan kalimat dengan bahasa yang lain yaitu apabila khala dan ada ya didahului oleh ma al-masdariyah, maka mustasnanya itu dinasobkan kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kita ambil contoh di situ, kullu syai'in ma khalallaha fanin. Ya. Kita baca lafzul jalalahnya di situ kita baca Allah, bukan kita baca Allahu, bukan kita baca Allahi. Ya. Kenapa? Alasannya karena ada kata khala di situ yang mana dia didahului dengan kata ma. Ya, didahului dengan kata ma. Kullu syai'in ma khalallaha fanin. Ya, segala sesuatu selain Allah itu tidak kekal. Nah, berarti khalanya di situ bukan sebagai huruf jar lagi ya, tapi sebagai fiil madhi. Ya, sudah jelas dan dia diawali dengan didahului dengan ma al-masdariyah. Ya, ini perhatikan di sini ya. Poin yang ketiga ini ya, semoga ini menambah maklumat-maklumat kita yang berkaitan ya tentang al-istitsna ya, dan kita ringkas sekali lagi yang namanya istitsna itu ya artinya adalah mengeluarkan isim yang terletak setelah illah ya atau salah satu di antara saudaranya dari hukum sebelumnya ya. Ini kalau kita buka dalam referensi kaidah-kaidah bahasa Arab, memang terkadang ada ya pembagian istisna itu di di pembagian khusus ya, tidak dimasukkan dalam pembahasan al-mansubat ya, tidak masukkan dalam pembahasan al-mansubat, tapi juga dalam kitab-kitab kaidah bahasa Arab lainnya juga dimasukkan dalam pembahasan al-mansubat karena memang ya ada isim-isim yang mansub juga yang terletak ya pada dasarnya terletak setelah adatul istisna ya, walaupun ada tadi lagi kita katakan ada yang dia pembahasan secara khusus ya, pembahasan yang berkaitan tentang hal istisna
Ini penting dalam pembahasan istisna. Kalau kita buka dalam pembahasan usul fiqh ya, di situ khususnya dalam pembahasan yang berkaitan tentang al-khas ya, al-khas atau takhsisul umum ya, bahwasanya di antara adatut takhsis ya, adat atau alat untuk mentaksis lafadz yang umum itu adalah di antaranya adalah dengan menggunakan istitsna ya, dengan menggunakan istitsna ya. Jadi mengeluarkan ya ya apa namanya suatu kata ya dari lafadz yang umum ya, dari lafadz yang umum. Nah, ini penting ya buat teman-teman yang belajar usul fikih. Saya rasa ini tidak asing lagi ya, dan tentu saja bagi siapa saja yang mencoba ingin belajar usul fikih, dia harus belajar dulu apa namanya kaidah-kaidah bahasa Arab, karena sangat memiliki relevansi yang kuat sekali ya, antara usul fikih dengan bahasa Arab, dengan nahwu. Ya baik. Kemudian ya saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, para pemirsa Kiswah TV rahimaniyallahu wa iyyakum ajmain. Ya setelah pembahasan istisna ini, tadi kita ringkas sedikit ya, bahwasanya istisna itu terbagi ada 3 rukun ya. Pertama mustasna, kemudian mustasna minhu, kemudian adatul istisna. Kemudian tadi sudah kita bahas ketentuan istisna menggunakan illah, ada 3 poin ya. Kemudian ketentuan istisna menggunakan siwa dan ghairu, ada 2 poin. Kemudian istisna yang menggunakan hasya, khola dan ada, di situ ada 3 poin. Ya mungkin kalau kita buka dalam referensi yang lain ya, kita menemukan ada tambahan-tambahan ya, ada maklumat-maklumat selain daripada yang disebutkan di sini. Itu adalah sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang wajar ya. Karena kalau kita buka lagi dalam kitab-kitab, apalagi kitab mutawwalat ya, kitab-kitab yang panjang itu ya, itu sangat panjang, mungkin detail pembahasan-pembahasannya. Tapi sekali lagi bagi kita yang pemula, namanya juga di sini saya tuliskan adalah ringkasan nahwu untuk pemula. Nah, berarti di situ memang dikhususkan untuk pemula ya. Jadi tidak dibahas secara mendetail, secara panjang, tapi hanya sekedar maklumat-maklumat yang itu adalah menjadi dasar bagi kita, khususnya bagi para pemula. Ya, walaupun mungkin ada sebagian dari kita yang masih pemula ketika belajar dan menggunakan kitab ini agak sedikit kebingungan, dan itu wajar. Ya, itu wajar. Apa namanya? Karena memang seperti itulah kita belajar ya. Namanya belajar itu masih ada rasa pusingnya ya, ada rasa kadang ada rasa futurnya ya. Ya, kalau misalnya kita futur ya, yang penting duduk saja. Ya, kita dengerin saja ya. Mau paham nggak paham ya, itu nanti yang penting kita dengarkan saja dulu ya. Apalagi ini ya apa namanya direkam ya, nanti bisa juga dilihat di YouTube ya. Apalagi pembahasan ada 10 pembahasan, itu sudah kita jelaskan ya di YouTube Kiswah TV ya. Buat teman-teman yang sebelumnya belum mengikuti ya, dari awal bisa dibuka ya dalam YouTube Kiswah TV. Di situ kita sudah jelaskan ya dalam 10 pembahasan ya, dan ini adalah kelanjutan dari pembahasan-pembahasan yang kita bahas pada bulan Ramadan. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, seperti biasanya ya, di dalam kitab ini itu saya cantumkan juga ya mufradat, kosakata bahasa Arab. Ya, kosakata bahasa Arab. Ya, 20 kosakata, 10 fiil dan 10 isim. Ya. Tentu saja di antara tujuannya adalah memudahkan ya, ataupun membekali siapa saja yang belajar dengan menggunakan kitab ini ya, untuk yang membekalinya dengan kosakata bahasa Arab. Sekali lagi kita sudah katakan bahwasanya ya, dalam belajar kaidah-kaidah nahwu dan shoraf itu juga harus membekali diri kita dengan kosakata bahasa Arab, dan itu sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai ya kita lupa, karena sebagian dari kita ada yang fokus belajar nahu, fokus belajar sorof ya, tapi dia tidak membekali dirinya dengan kosakata bahasa Arab. Maka di sini saya cantumkan beberapa kosakata bahasa Arab ya, yang tentu saja itu bukan pembatasan, dan juga untuk mendorong teman-teman di dalam menghafal kosakata bahasa Arab. Baik, tidak perlu panjang lebar, kita langsung di situ masuk dalam 10 kosakata yang pertama, yaitu 10 kosakata isim ya. Sekali lagi mohon maaf, di situ tidak ada harokatnya, tapi saya bacakan ya, silakan Anda simak ya.
Ataupun bisa juga Anda buka dalam kamus, ya, kamus-kamus Anda cari kalimat-kalimat yang kita bacakan tersebut. Ya, kalau misalnya ada satu dua kata yang saya salah di situ bisa Anda benarkan, ya. Pertama adalah asirun. Asir jamaknya adalah asair. Ya, jamaknya adalah asairu, artinya jus. Ya, jus. Jadi jus itu bahasa Arabnya adalah asir, ya. Ya, bukan jus 1, jus 2, jus 3, ya, bukan. Kalau jus itu juz'un, ya. Ya, ini adalah asir, jus, ya, yang kita pahami bersama dalam kehidupan sehari-hari, ya, minuman, ya. Kemudian ada kata wi'aun. Ya, jamaknya adalah awiyatun. Artinya wadah. Ya. Kemudian ada kata kimatun. Ya, jamaknya adalah kiamun. Ya, artinya adalah harga. Ya. Kemudian ada kata ra'sul mali. Ra'sul mali. Ya, artinya modal. Kemudian ada kata bidha'atun. Jamaknya adalah badha'i'u. Ya, artinya barang dagangan. Kemudian ada kata inaun. Jamaknya adalah awanin. Artinya bejana. Kemudian ada kata narun. Jamaknya adalah niranun. Artinya api. Kemudian ada kata summun. Ya, atau sammun, ya. Sammun. Jamaknya adalah sumumun. Ya. Artinya adalah racun. Kemudian ada kata jaridatun. Jamaknya adalah jaraidu. Artinya koran. Kemudian ada kata lahmun. Jamaknya adalah luhumun. Artinya daging. Kemudian 10 fiil selanjutnya yaitu aslaha yuslihu, artinya memperbaiki. Qasada yaqsudu, artinya bermaksud. Ta'ammada yata'ammadu, artinya sengaja. Zalama yadhlimu, artinya zalim. Kemudian sahara yasharu, artinya bergadang. Kemudian tadarraja yatadarraju, artinya bertahap. Kemudian ta'athara yata'atharu, artinya terpengaruh. Kemudian ta'addaba yata'addabu, artinya beradab. Kemudian radda yaruddu, artinya menolak. Kemudian tarjama yutarjimu, artinya menerjemahkan. Ini 10 kosakata isim dan 10 kosakata fiil, artinya ada 20 kosakata. Ya, silakan Anda hafalkan, silakan Anda amati baik-baik, ya. Bisa kembali buka dalam kamus, ya, apa yang kita kosakata yang kita sebutkan ini. Semoga apa yang kita jelaskan, ya, itu bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa kita jelaskan dan kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Untuk ada pertanyaan kira-kira? Belum, ya? Baik. Itu saja yang kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan di kesempatan berbahagia ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya dan bisa mendorong kita semuanya untuk terus belajar bahasa Arab. Wallahu taala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.